Di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak remaja laki-laki bernama Adit. Rumahnya sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang berbunyi nyaring setiap kali hujan turun. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Kehidupan mereka pas-pasan, cukup untuk makan. Tetapi jauh dari kata berlebih. Sejak kecil, Adit bukanlah anak yang menonjol. Di sekolah dasar hingga SMA, namanya jarang sekali dipanggil sebagai juara kelas. Nilainya biasa, bahkan cenderung pas di tengah-tengah. Ia bukan anak yang cepat menghafal pelajaran, bukan pula yang pandai berbicara di depan kelas. Guru-gurunya sering berkata, Adit ini anaknya baik, tapi ya, biasa saja. Kalimat itu, tanpa disadari, menempel di kepalanya sampai saat ini. Di SMA, teman-temannya mulai menunjukkan bakat masing-masing. Ada yang jago matematika, ada yang pandai berbicara, ada pula yang selalu juara lomba. Adit, ia hanya duduk di bangku belakang, mencatat seperlunya, lalu pulang membantu ibunya di warung. Setiap kali pembagian rapor, orang tuanya tidak pernah marah, tetapi juga tidak pernah bangga. Yang penting lulus, kata ayahnya suatu hari. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Adit terasa seperti batasan, seolah hidupnya memang tidak ditakdirkan untuk lebih. Tibalah waktu yang dinanti Adit, kini sedang ujian nasional. Tidak lama lagi Adit akan kuliah, walaupun Adit tidak dianggap berprestasi, tetapi Adit selalu punya semangat untuk tetap lanjutkan pendidikannya, karena pendidikan tidak ada matinya, ucap Adit. Beberapa minggu setelah ujian nasional tiba, waktunya pengumuman kelulusan. Adit dan dua temannya yaitu Nita dan Sena menunggu amplop hasil pengumuman, dan setelah dibuka amplopnya hasilnya sangat memuaskan. Adit masuk 5 besar. Dia tidak percaya. Adit sangat gembira lalu pulang ke rumahnya. Banyak orang tidak percaya atas pencapaian Adit, sebagian tetangganya mencemoohnya. Ketika lulus SMA, kebanyakan tetangganya sudah memberi cap pada Adit, paling juga kerja serabutan seperti bapaknya. Nilainya segitu mau jadi apa? Malam itu pun Adit mengutarakan niatnya untuk kuliah. Ketika sedang berkumpul dengan keluarganya pun ragu saat Adit mengutarakan keinginannya untuk kuliah di jurusan teknik. Kuliah mahal, Dit. Kamu yakin bisa? Kamu kan bukan anak pintar-pintar amat, kata salah satu pamannya tanpa sungkan. Ucapan itu menusuk, tetapi justru membuat Adit terdiam lebih lama. Dalam diamnya, tumbuh tekad yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Selang beberapa hari pengumuman ujian nasional, Adit ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Adit cuma minta doa kepada kedua orang tuanya agar ujiannya hari ini lancar dan semoga lulus. Adit tidak banyak bicara, yang terpenting bagi Adit adalah niat. Dengan perjuangan panjang, Adit akhirnya diterima di sebuah universitas negeri melalui jalur tes tertulis. Ia memilih jurusan engineering, meski banyak yang mencibir. Hari pertama kuliah menjadi salah satu hari paling menegangkan dalam hidupnya. Teman-temannya terlihat cerdas, lancar menjawab pertanyaan dosen, sementara Adit sering hanya menunduk, berusaha memahami istilah-istilah teknis yang terasa asing. Kini Adit sibuk kuliah ditambah dengan tugas-tugas yang banyak. Adit seringkali nongkrong di workshop melaksanakan sebuah praktek. Semester pertama menjadi masa terberat. Nilainya tidak bagus. Ia hampir menyerah. Setiap pulang ke kampung, keluarga selalu bertanya, kapan lulus? Percuma kuliah kalau lama. Tetangga pun semakin meremehkan. Sudah kuliah, tapi belum kelihatan hasilnya. Lebih baik kerja saja dari dulu. Namun, di balik semua tekanan itu, Adit menemukan satu hal yang mengubah hidupnya, praktikum. Di workshop, saat harus merakit alat, mengukur, las dan memecahkan masalah teknis, Adit justru merasa hidup. Ia mungkin lambat memahami teori. Tetapi ketika dihadapkan pada masalah nyata, otaknya bekerja dengan tenang dan logis. Dosen mulai memperhatikannya. Kamu teliti, kata seorang dosen suatu hari. Tidak banyak bicara, tapi kerjanya rapi. Sejak saat itu, Adit mulai percaya pada dirinya sendiri. Ia belajar lebih keras, bukan untuk mengejar nilai, tetapi untuk memahami. Ia menghabiskan malam di bengkel kampus, mengulang kesalahan, mencoba lagi, dan belajar dari kegagalan. Ia ikut proyek kecil-kecilan, membantu kakak tingkat,
meski tanpa bayaran. Keluarganya masih meremehkan. "Kamu kelamaan kuliah," kata pamannya, namun Adit tidak lagi menjelaskan apapun. Ia memilih diam. Setelah itu cium tangan pamannya dan pamit pulang ke rumahnya. Pamannya pun memberi uang Adit untuk uang jajan di kampus nanti. Beberapa tahun kemudian kini Adit sudah mulai KKP di sebuah perusahaan yang produksi listrik yaitu PLTU. Adit sangat rajin membantu karyawan di workshop, sehingga Adit sangat disenangi. Adit tidak banyak bicara tetapi ketika melihat orang sedang bekerja dia gercep tanpa harus disuruh. Beberapa bulan kemudian kini Adit sudah selesai KKP dan mulai menyusun tugas akhir. Puncak perjuangan Adit datang saat tugas akhir. Proyeknya sulit, penuh perhitungan, dan memakan waktu panjang. Banyak yang meragukan ia bisa menyelesaikannya tepat waktu. Bahkan ia sempat ingin menyerah ketika alat yang ia rancang gagal berfungsi berulang kali. Di malam paling sunyi, Adit duduk sendiri di workshop, tangannya kotor oleh oli dan debu, matanya lelah, tetapi hatinya mantap. Ia teringat semua hinaan, semua keraguan, dan semua hari ketika ia dianggap biasa saja. Kini Adit mengulangi praktik tugas akhir dan Adit berhasil. Minggu depan dia akan mulai ujian seminar tugas akhir. Sidang tugas akhirnya berjalan lancar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adit mendengar kalimat yang membuat dadanya bergetar. "Proyek ini sangat baik. Kamu lulus." Akhirnya Adit kini telah wisuda. Adit masuk 10 besar terbaik. Adit kini didampingi orang tuanya dan dosen pun memberikan selamat kepada Adit karena tugas akhir sangat bagus. Walaupun cuma berada di urutan ke-10 tetapi itu pencapaian yang sangat luar biasa. Adit juga merasa bangga. Beberapa bulan setelah wisuda, Adit diterima bekerja di sebuah perusahaan PLTU ternama sebagai engineer. Ketika kabar itu sampai ke kampung, tetangga yang dulu meremehkan mulai tersenyum canggung. Keluarganya terdiam, lalu perlahan bangga. Adit pulang ke kampung dengan sederhana. Tidak ada pamer, tidak ada kesombongan. Ia hanya membantu orang tuanya, memperbaiki rumah, dan menyapa tetangga dengan senyum yang sama seperti dulu. Kini rumah Adit di kampung sudah selesai direnovasi. Tetapi kini warung ibunya tetap buka. Adit hampir tiap hari pulang ke rumahnya karena Adit sudah punya kendaraan dan tempat kerjanya 17 km dari rumahnya. Kini Adit sibuk bekerja tetapi dia tetap rendah hati dan sering membantu tetangganya. Karena Adit tahu, kesuksesan sejatinya bukan tentang membalas hinaan, tetapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa ia mampu bertahan dan berkembang. Kini Adit dan keluarganya hidup bahagia di kampung. Setelah Adit sukses menjadi seorang engineer. Adit tinggal di kampung setelah bekerja. Dan kini Adit hidup bahagia selamanya dan cerpen pun selesai. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys. Buka Mata 22.